Hai semua, di sini aku bakal jelasin tentang asuransi jiwa. Asuransi jiwa berasal dari kata asuranti dalam bahasa Belanda atau assurance dalam bahasa Prancis atau assurance atau insurance dalam bahasa Inggris. Assurance berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Menurut sebagian ahli, asuransi berasal dari bahasa Yunani, yaitu asekurar, yang berarti meyakinkan orang. Asuransi ditinjau dari aspek pertanggungan terbagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama, asuransi umum atau asuransi kerugian. Ini adalah salah satu asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya. Kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai atau kekurangan nilainya, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian objek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan kepada jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut. Asuransi jiwa biasanya mempunyai 3 bentuk. Yang pertama itu adalah term assurance atau asuransi berjangka. Term assurance adalah bentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap risiko meninggal dunia dalam waktu periode tertentu. Contoh asuransi berjangka. Yang pertama, usia tertanggung 30 tahun. Yang kedua, masa kontrak 1 tahun. Ketiga, uang pertanggungan 100 juta. Lalu ada whole life assurance atau asuransi jiwa seumur hidup. Merupakan tipe lain dari asuransi jiwa yang akan membayar sejumlah uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia kapanpun. Merupakan polis permanen yang tidak dibatasi tanggal berakhirnya polis seperti pada tim assurance. Karena klaim pasti akan terjadi, maka premium akan lebih mahal dibanding premi term assurance di mana klaim hanya mungkin terjadi. Polis whole life merupakan polis substantif yang sering digunakan sebagai proteksi dalam pinjaman. Lalu ada endowment assurance atau asuransi dwiguna. Pada tipe ini, jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada akhir kontrak yang telah ditetapkan. Contoh asuransi dwiguna berjangka. Yang pertama, usia tertanggung 30 tahun. Yang kedua, masa kontrak 10 tahun. Yang ketiga, uang pertanggungan 100 juta. Hukum asuransi jiwa dalam pandangan Islam. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum kehalalan sistem asuransi. Ada yang mengharamkannya, ada juga yang menghalalkannya. Di antara keduanya ada memilah hukumnya dalam arti tidak semua halal dan tidak semua haram. Lalu disimpulkan juga bahwa asuransi mengandung unsur riba. Sebagian ulama lewat penelitian panjang pada akhirnya menyimpulkan bahwa asuransi atau konvensional tidak pernah bisa dilepaskan dari riba. Misalnya, uang hasil premi dari peserta asuransi ternyata didepositokan dengan sistem riba dan pembungaan uang. Lalu ada kriteria asuransi yang halal. Asuransi sistem syariah pada intinya memang punya perbedaan mendasar dengan konvensional. Antara lain dilihat dari sisi prinsip dasar. Asuransi konvensional dan asuransi syariah dua-duanya
bertugas untuk mengelola dan menanggulangi resiko. Hanya saja di dalam asuransi syariah, konsep pengelolaannya dilakukan dengan menggunakan pola saling menanggung resiko antar pengelola atau perusahaan dan peserta. Jadi, jika disimpulkan, asuransi jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut. Asuransi jiwa mempunyai 3 bentuk, yaitu asuransi berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi dwiguna. Lalu juga kriteria asuransi yang diperbolehkan adalah kriteria yang ada pada asuransi syariah, yaitu asuransi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.